Di layar ini sudah ada berisikan full paper tentang kerugian ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Saya akan sedikit mereview ya. Yang pertama, pendahuluan. Merespon pandemi coronavirus atau disebut COVID-19, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing atau disebut juga jarak sosial, menghindari kerumunan, lalu physical distancing atau jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter sejak awal Maret 2020. Namun, pembatasan sosial yang berupa himbauan itu rupanya dianggap kurang efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, sebagian kantor dan industri tetap buka dan didesak kebutuhan hidup. Dengan adanya PSBB, maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Sedangkan apabila PSBB diperpanjang dan diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, korporat, maupun individual. Ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta dinamika hubungan fenomena yang diamati pada berbagai berita tentang pandemi COVID-19 di Indonesia, dampaknya terhadap ekonomi secara nasional setelah pemberlakuan PSBB. Dengan merujuk pada rumusan masalah, peneliti melakukan coding, clustering, labeling, serta tematik, dan melakukan interpretasi. Langsung aja ya, kita lanjut ke metode penelitian. Data riset fenomenologis diperoleh dari berbagai hasil wawancara yang dilansir dan berbagai media. Pada kerugian ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia, dari ditemukannya kasus COVID pertama di Jakarta 2 Maret 2020 hingga 10 April 2020. Yang dipertanyakan di sini adalah, jadi berapa kerugian ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19? Ada dua pilihan dalam menghitung kerugian. Cara pertama, menggunakan asumsi perputaran uang. Yang kedua, dengan menggunakan perbandingan proporsi PTRB dari kawasan yang memberlakukan pembatasan sosial. Manakah hasil perhitungan yang lebih valid? Kedua-duanya memiliki dasar legitimasi. Mengingat data itu merupakan gambaran real aktivitas ekonomi pada kurun pencatatan. Dan banyak daerah-daerah yang menerapkan PSBB dan dalam rentang waktu berbeda. Kerugian ekonomi secara nasional akan mempengaruhi APBN. Kita lanjut ya. Kerugian individual dan korporat atau perilaku bisnis. Dari semua perhitungan kerugian di atas, implementasi akhirnya berada pada ranah individu dan entitas usaha. Negara mengalami kerugian karena pendapatan anjlok, khususnya dari pajak, sedangkan belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi darurat, menyediakan jaring pengaman sosial, mengatasi penderita sakit, mengerahkan aparat dan tenaga kesehatan ekstra, membayar bunga untuk utang. Namun, kerugian itu nanti akan dikompensasi pada pendapatan atau pajak dan non-pajak. Berikutnya, sehingga pada dasarnya negara akan impas alias tidak rugi, kecuali apabila dalam pelaksanaan ada kebocoran atau pencurian atau korupsi terhadap aset negara. Nah, tadi kan aku udah menjelaskan tentang kerugian-kerugian dari berbagai aspek. Sekarang aku akan menjelaskan kerugian secara nyata, antara lain berupa pertama, bagi entitas usaha.
Yang pertama, hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan. Kedua, timbulnya denda atau penalti akibat ketidaktepatan waktu pengiriman. Yang ketiga, timbulnya biaya pesangon apabila melakukan PHK. Keempat, kerugian yang tak ternilai apabila krisis itu menyebabkan modal perusahaan terkuras hingga skala yang besar. Selanjutnya, bagi individual. Yang pertama, hilangnya gaji atau tunjangan selama masa krisis. Yang kedua, denda atau bunga akibat telat atau tidak bayar kewajiban. Misal, cicilan kredit, utang, jatuh tempo. Yang ketiga, pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga dalam kondisi darurat. Saya rasa cukup untuk mereview tentang materi yang saya bawakan. Kesimpulan dari video ini disimpulkan bahwa kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Oleh karena itu, negara harus mengerahkan segenap upaya termasuk dengan memberikan stimulus agar rakyatnya tidak kolaps masa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah penyampaian kata-kata saya. Saya mewakili kelompok saya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk mereview materi ini. Sekian, salam mahasiswa-mahasiswi.